Shalom saudara, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan semuanya saudara. Saya percaya semua saudara semuanya dalam keadaan sehat bukan? Dalam keadaan diberkati Tuhan bukan? Ada sukacita bukan? Oh haleluya. Tuhan begitu baik, bahkan maha baik bagi saudara. Kita satu dalam doa. Tuhan, Engkau karuniakan kembali hari yang baru pada hari ini. Itu sebabnya kami membuka hati. Biarlah Engkau berkenan berfirman kepada kami, sehingga kami dikuatkan iman kami di hadapan-Mu. Kami siap menerima firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi hari ini, saudara, yaitu menjadi seperti Yesus. Roma 8 ayat 29 berkata demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah saudara, lewat ayat tadi dikehendaki supaya kita menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Memang untuk menjadi seperti Yesus dalam arti keilahiannya, itu sama sekali tidak mungkin. Tetapi menjadi seperti Yesus dalam hal meneladani karakter atau tabiatnya atau pelayanannya, ini sangat memungkinkan. Karena justru hal ini menjadi rencana Tuhan untuk setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, salah satu hal yang ingin saya sampaikan untuk kita teladani adalah kedisiplinan Tuhan Yesus dalam hal berdoa. Dikatakan Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Nah, perhatikan saudara, ada hal yang harus kita pelajari dan kita terapkan dalam hidup kita. Yang pertama, pagi-pagi benar. Pagi-pagi buta adalah saat paling menyenangkan untuk tidur. Kita sedang menikmati tidur, lelap di kehangatan pembaringan. Biasanya kita lebih suka untuk terus tidur. Tetapi Yesus pagi-pagi benar, ia sudah bangun untuk memulai aktivitasnya dengan doa. Kita harus belajar untuk berdoa pagi. Bahkan setiap pagi saudara dengan disiplin. Jangan biarkan roh mengantuk lalu malas menguasai diri dalam hidup kita. Amsal 6 ayat 10 sampai 11 berkata begini, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, maka datanglah kemiskinan kepadamu. Jangan sampai itu terjadi. Makanya belajarlah bangun pagi-pagi, lalu berdoa di hadapan Tuhan. Yang kedua saudara, waktu hari masih gelap. Waktu hari masih gelap berarti dini hari. Sebelum matahari terbit bukan? Sebelum terdengar hiruk pikuknya kehidupan bukan? Saat itu saat masih hening. Bangunlah saudara untuk Tuhan dan berdoalah. Sembahlah dia dalam pujian dan penyembahan. Yang ketiga, dia bangun. Bangun artinya tidak berada di pembaringan lagi. Saudara, jangan coba-coba berdoa di atas tempat tidur. Hal ini akan menjadikan saudara mengantuk lagi lalu terlelap. Karena itu saudara harus bangun. Nah saudara-saudara, bangun artinya tidak lagi di tempat tidur. Saudara persiapkan, katakanlah cuci muka, sisir rambut, pakai pakaian yang layak. Lalu duduk, lalu berdoalah di hadapan Tuhan. Yang keempat, dia pergi keluar ke tempat yang sunyi. Mengapa Tuhan Yesus memilih untuk keluar? Karena dia tidak memiliki rumah sendiri. Ia selalu menjadi tamu di rumah orang lain, yaitu orang-orang percaya, agar tidak terganggu. Dia keluar rumah di tengah pepohonan dan bukit-bukit
Saudara harus menemukan tempat yang sunyi tanpa ada dering telepon dan berbagai macam gangguan lainnya. Nah, saudara bisa menentukan dalam rumah saudara ataupun di mana, pokoknya di tempat yang mana saudara bisa berdoa dengan penuh kesungguhan dan konsentrasi. Yang kelima, dan berdoa di sana. Doa adalah tujuan kenapa Yesus bangun pagi-pagi. Inilah harga persiapan untuk aktivitas sepanjang hari yang harus dia lakukan. Dia bayar dengan lunas. Bila kita tidak mau bayar harganya, kita tidak akan memetik hasil apapun di sepanjang hari tersebut. Nah, saudara, ternyata Yesus bukan hanya doa pagi-pagi, tetapi doa waktu malam hari juga. Nah, saudaraku, dikatakan bahwa Yohanes 8 ayat 1, ini ayat berkata, sebelumnya itu ayat menjelaskan banyak orang yang sudah pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi apa kata Yohanes 8 ayat 1? Yesus pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa di waktu malam. Lukas 22 ayat 39 dikatakan tentang hal doa juga pada waktu malam. Dikatakan, lalu pergilah Yesus keluar kota sebagaimana biasa, yang menuju Bukit Zaitun untuk berdoa. Jadi doa memberikan Yesus kekuatan untuk berkarya di sepanjang hari. Nah, saudaraku yang kekasih, inilah salah satu teladan dari Tuhan Yesus yang harus kita lakukan dan kita ikuti apa yang dia sudah lakukan. Dengan demikian, kita adalah orang-orang yang mempunyai pergaulan yang begitu akrab dengan Tuhan, sehingga hati kita mengalami damai sejahtera, dan pasti Tuhan akan membela dan menyayangi kita. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih untuk firman yang singkat di pagi hari ini. Biarlah kami mau meniru teladan daripada Tuhan Yesus, terutama dalam hal berdoa, entah itu doa pagi ataupun doa malam. Terima kasih banyak Bapak, kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan jaga, lindungi, dan pelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudaraku, sampai berjumpa esok hari dan Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.